Kecewa ya? Bukan saya yang kamu harapin. Kok kamu sih? Saya itu mau telepon Mas Davin. Ya kebetulan saya lagi sama orangnya kok. Ini ada orangnya. Coba kasih. Mas Davin yang nggak mau. Mas Davin, serius kamu nggak mau ngomong sama saya? Kalau gitu bilang sama sepupunya, kalau ada masalah jangan kayak anak kecil. Adegan sebelumnya Davin itu masih belum bisa atau masih mencoba jaga jarak sama Ariana ya. Namun sikap Davin menjaga jarak terkesan manja tapi lucu pula. Pasalnya rasa kangen dan cinta di hati selalu tumbuh untuk Ariana ketika dirinya mencoba menjauh. Begitu pula sebaliknya Ariana semakin sewot dan kesal dengan sikap Davin yang tidak mau menemuinya secara langsung, hingga menumbuhkan rasa penasaran yang dialami sebagai tanda kalau Ariana juga sangat amat mencintai Davin dan tidak ingin kehilangannya. Itu artinya antara kedua belah pihak sebenarnya sama-sama saling mencintai ya, namun terpisah untuk sementara waktu saja, hingga mereka berdua pasti akan dipertemukan kembali di momen spesial saat nanti acara grand opening Racewell sudah dilangsungkan. Adegan saat ini Ariana mencoba video call Davin. Acara bersamaan Davin sedang bersama Adrian di dalam sebuah ruangan rumah, hingga Davin tidak mau mengangkat video call dari Ariana tersebut. Biarpun begitu, Adrian akan mulai rese ya untuk mengganggu usaha dan rencana Davin menghindari Ariana, sehingga Adrian yang punya inisiatif untuk mengangkat panggilan dari Ariana untuk bicara. Nah, dari situlah yang menarik nantinya dari karakter Adrian, karena dirinya berusaha menjadi comblang untuk menggagalkan rencana Davin menjauh dari Ariana. Bahkan seperti mau menyatukan untuk bersama dalam asmara, karena pada kenyataannya untuk saat ini Adrian belum tahu identitas Ariana sebenarnya yang masih dia selidiki. Sebaliknya Adrian juga sudah mengetahui kalau Davin sangat mencintai Ariana, namun gengsi mengakui di hadapannya. Maka dari situlah Adrian akan membantu Ariana untuk bisa bersama Davin dengan cara bertemu secara langsung, termasuk mengangkat video call dari Ariana walaupun Davin sempat melarangnya. Selanjutnya Ariana semakin hari semakin kesal ketika Adrian yang mengangkat telepon milik Davin, hingga sempat mencari Davin karena ingin bicara secara langsung. Sebaliknya Adrian diminta Davin untuk berbohong dan tidak bilang jujur tentang keberadaannya saat ini. Namun Adrian malah memberitahukan Ariana kalau Davin berada di sampingnya, hingga Davin pun kelihatan kecewa tapi sebenarnya senang dan bahagia. Seperti biasa, sikap dan perilaku Davin akan seperti anak kecil ketika jatuh cinta untuk kedua kalinya, namun kali ini kepada Ariana. Adrian mencoba memberikan telepon supaya Davin itu bicara sama Ariana secara langsung, namun Davin malah menolak hingga suasana cerita makin lucu tapi menarik untuk kita ikuti kisah lengkapnya hari ini. Ariana makin kesal dengan sikap Davin yang menolak bicara sama dirinya, hingga sempat menyinggung kalau Davin seperti anak kecil untuk menghindari masalah yang terjadi di antara mereka. Kata Ariana meledek Davin dengan nada suara kesel tapi manja. Sebaliknya Davin makin malu ketika diledek-ledek Ariana di hadapan Adrian yang saat ini bicara di telepon sama dirinya. Nah, dari situlah Ariana terkesan memancing Davin ya dengan cara meledek, menyinggung hingga menganggap kalau Davin seperti anak kecil yang sedang ngambek ketika ada masalah. Lalu apa yang terjadi dan apakah usaha Ariana meledek Davin akan berhasil memancing supaya Davin mau bicara sama dirinya di telepon? Tentu itu yang membuat penasaran, sebab sepertinya Davin mulai panas dan terpancing untuk nantinya bisa bicara sama Ariana. Itu artinya untuk sementara Davin hanya bisa bicara sama Ariana dari jarak jauh melalui HP saja, namun belum bisa bertemu secara langsung untuk bertatap muka menyelesaikan masalah di antara mereka, karena pertemuan mereka yang pasti ada dalam momen grand opening Racewell yang akan terjadi dan dilangsungkan di alur cerita selanjutnya. Kenapa lihat-lihat? Tante cantik kalau dilihat dari dekat. Ani, udah ya, jangan gangguin Tante Karen terus. Dia nggak gangguin saya kok. Mendingan Pak Firza fokus nyetir ya. Jangan sampai mobil saya lecet. Adegan lain kebersamaan Firza dan Karenina semakin hari semakin lengket dan dekat dengan alasan Sani sebagai pemicunya. Untuk sementara antara Firza dan Karenina memang tidak ada cinta atau mungkin belum cinta di antara mereka. Namun mereka hanya memanfaatkan kedekatan saja untuk kepentingan masing-masing. Karenina ingin memantau situasi perkembangan penyelidikan yang dilakukan Firza untuk mengungkap kejahatan masa lalunya. Sebaliknya Firza malah sengaja mendekati Karenina dengan harapan supaya dengan mudah mengungkap kasus yang sedang dia tangani.
Itu artinya antara Firsa dan Karenina hanya sebatas saling memanfaatkan kedekatan mereka berdua karena masalah Sani. Episode selanjutnya antara Sani, Firsa dan Karenina itu berada di dalam mobil dalam keadaan hujan deras. Dari situlah Sani mulai meledek Karenina dengan cara memandang mukanya, hingga sikap Sani membuat Karenina tidak nyaman dan sempat bertanya dengan nada suara jutek dan heran. Sebaliknya Sani justru memuji Karenina kelihatan cantik ketika dilihat dari dekat, hingga membuat Karenina pun salah tingkah dengan sikap Sani di depan Firsa yang sedang setir mobil. Nah, dari adegan tersebut Karenina sebenarnya senang dipuji cantik oleh Sani, namun sikapnya itu terkesan ketus dan jutek ketika Firsa menyinggung Sani untuk tidak mengganggu Karenina, hingga apa yang terjadi nantinya adalah cinta Karenina dan Firsa tidak akan bisa dihindari ketika mereka terus bersama, karena cinta itu mulai tumbuh seiringnya waktu berjalan ketika Karenina dan Firsa itu sering bersama Sani yang menjadi alasannya. Bapak tuh semakin hari semakin bahaya, Din. Kalau tadi yang kena bukan cuma tangan ibu. Tenang ya, ini kalau lo terlalu gegabah ngeri-ngeri identitas lo yang ketahuan. Sebenarnya identitas apa yang lo sembunyiin, Ariana? Adegan lain, Pamela terus memata-matai Nadine setelah sebelumnya itu sempat curiga dan yakin 100% kalau Nadine adalah orang yang menyebar video sekaligus pelaku yang meneror dirinya. Hingga Pamela menggunakan masker dan topi berwarna hitam sekaligus mencari celah untuk bisa nguping pembicaraan Nadine bersama Ariana di dalam rumah. Acara bersamaan di saat Pamela sudah berhasil mendekati rumah Ariana tanpa dicurigai. Di saat itu pula Nadine dan Ariana sedang berbicara membahas masalah Karno dan Ismi, di mana Ariana curhat sama Nadine dari rasa takut yang dialami dengan mengatakan kalau bapak semakin hari semakin berbahaya buat keselamatan ibunya. Bahkan Ariana takut jika sampai Karno menghabisi Bu Ismi. Nadine nampak memotong pembicaraan Ariana dan berusaha menenangkan rasa takut yang dialami, hingga Nadine memberikan solusi untuk tidak terlalu khawatir masalah Karno dan juga Bu Ismi. Sebaliknya Nadine justru mulai menyatakan kepada Ariana dengan menyatakan takut jika identitas Ariana ketahuan. Nah, dari kata-kata Nadine tersebut mulai didengar oleh Pamela di luar ruangan, hingga Pamela pun kaget dan sempat bergumam dalam hati karena penasaran. Sebenarnya identitas apa yang lu sembunyiin, Ariana? Kata Pamela dengan muka penasaran sekaligus mulai curiga kalau Ariana punya rahasia besar di balik identitas yang disembunyikan dan dirahasiakan. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Pamela tahu kalau Ariana adalah Asti yang sebenarnya masih hidup? Tentu tidak semudah itu ya, sebab Pamela tidak akan tahu kalau Ariana adalah Asti sebelum hidupnya hancur bersama Bima. Itu artinya ketika Pamela berusaha menyelidiki identitas Ariana, maka akan selalu gagal dan tidak akan pernah bisa berhasil. Namun Pamela akan tahu Asti adalah Ariana ketika dirinya sudah bangkrut bersama Bima sekaligus sulit bersatu karena tidak dapat restu menikah dari Pak Arya. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan cerita selanjutnya Wajah Cinta yang lain SCTV hari ini. Terima kasih.